Kalau orang Yahudi menebus dosa pakai binatang, orang Islam mendamaikan dirinya untuk dekat kepada Allah pakai binatang. Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa itu kudu pakai manusia disembelih? Jawab. Kamu jangan lari, kita tadi bicara Ismail. EGP dengan Kenapa itu semua. EGP? Itu Mana hanya tadi permainan ayatnya lu, supaya permainan cari? lu. Du bukan orang Surah bodoh, berapa lu tadi? orang pintar. Saya tanya Surah sama berapa? lu, siapa yang mengajarkan Kristen tebus Surah dosa berapa pakai tadi? manusia? Biar saya Titik. buka ini, saya udah Kalau buka kamu data. tidak sanggup, Mana silakan surahnya turun. mana? Kalau nggak sanggup, Kamu yang silakan nggak dibawa. sanggup, mana surahnya biar saya baca Nggak tadi? ada Surah apa tadi? urusan. Aku sudah Loh, menjawab. kamu Aku takut. sudah Nggak menguraikan. ada ayatnya di Anggaplah situ. saya takut. Anggaplah saya takut. Saya bertanya. Ya udah surah apa? Surah apa tadi? Surah apa? Kristen Surah menebus dosa pakai darah manusia itu ajaran dari mana? Jawab. Mana? Ini saya buka laptop. Surah apa coba? Mana? Jawab. Gak penting itu. Jawab. Dari mana Kristen dapat ilmu nebus dosa pakai darah manusia? Silakan. Nih, surah apa tadi supaya kita baca? Tidak urus. Tidak Loh, urus. berarti kamu bohong. Mau nipu Iya nggak tadi. apa-apa, terserah lu, terserah lu. Ketahuan kan? Iya nggak apa-apa, nggak Rekam, apa-apa, woy. nggak Yang apa-apa. Kristen rekam. Iya Dia nggak takut apa-apa. menunjukkan. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, Sekarang mana? pertanyaan saya, Yang tadi siapa dulu, yang kita mengajarkan jangan lari topik. Kristen menebus Jangan lari. dosa pakai darah manusia? Silakan. Ini saya buka mana surahnya, seberapa tadi? Ayo Nggak udah usah kita dibahas baca itu, supaya nggak usah dibahas itu. supaya kamu bertanggung jawab dengan datamu. Nggak usah Ayo, dibahas cepat. itu, nggak usah. Kenapa? Sekarang Muslim kau juga tunjukkan. perlu tahu. Tunjukkan Kenapa? kepada umat Islam semuanya tahu kok. Umat Islam Yang semuanya mana tahu. kronologi supaya kita Enggak baca perlu, mana? enggak perlu. Kamu bukan Yahudi. Loh, kenapa? Yang harusnya ribut dengan saya Yahudi tentang ini, bukan Kristen. Saya nggak bilang Tidak saya ada Yahudi. hubungannya, enggak ada hubungannya dengan Yahudi, dengan Kristen. Kristen itu Saya penumpang kan nggak gelap. bilang saya Yahudi, saya cuma Iya, tahu makanya mana nggak ada hubungannya. Ngapain kronologi kau dalam bahas itu? Al-Quran Itu perselisihan. yang dipersembahkan Ismail. Itu perselisihan antara Yahudi dan Perselisihan? Islam. Yes. Perselisihan. Oh, Sedangkan perselisihan antara Islam dan Kristen itu tentang manusia yang disalib. Itu perselisihan kita. Itu perselisihan Yuk, kita. mana? Itu perselisihan Surah kita. berapa? Jangan kau masuk Mana ke nih? ranah Yudaism dengan Islam. Gak perlu. Sekarang kau tunjukkan Loh, kepada karena- saya. Siapa Karena yang tidak mengajarkan mungkin Kristen? sejarahnya Siapa benar, yang mengajarkan Mama. Kristen? Dengar. Siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan Ini manusia saya untuk ketik nebus surah dosa? mana? Surah mana Nggak tadi? bisa, nggak Surah bisa. mana? Gimana teman-teman? Nipu kau kan? Saya Kau minta nipu. yang dibawa umat Islam yang dibawa apa perlu saya jabarkan tentang Quran surah As-Saffat atau gimana? Ya, mana ayatnya? Kalau yang Saya minta dipersembahkan dulu kepada kronologi sahabat-sahabat yang muslimku, runut. apakah penting saya terangkan kepada manusia bahlul ini? Kalau penting saya jelasin, mumpung dia buka kamera. Hanya gara-gara mati di atas salib jadi Tuhan. Hanya gara-gara keluar dari kubur jadi Tuhan. Hanya gara-gara berjalan di atas air jadi Tuhan. Hanya gara-gara merubah air menjadi anggur jadi Tuhan. Gara-gara keluar dari kuburan setelah mati dibunuh jadi Tuhan. Tapi sebenarnya rahasianya bukan di situ. Rahasianya bukan di situ, saudara-saudaraku sekalian. Sebab mereka ini bukan orang bodoh. Mereka bukan orang bahlul. Bukan. Mereka orang pintar. Pintar ngeyel tapi. Pintar menipu diri mereka sendiri. Pintar menipu orang lain. Pintar menyesatkan dirinya dan orang lain. Itu kepintaran mereka, keahlian mereka. Mereka sadar kok yang keluar dari rahim Maria ini manusia, yang bermukjizat ini manusia. Mereka tahu kok bahwa yang mereka katakan mengampuni dosa itu manusia, yang bersatu dengan Bapa itu adalah manusia, yang berdoa itu adalah manusia, yang membangkitkan adalah manusia, yang membagi-bagikan roti kepada 5.000 orang adalah manusia, yang berkata akulah awal dan akhir adalah manusia.
Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku juga adalah manusia, 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 manusia. Bahkan mereka tahu bahwa yang keluar dari kubur pun juga adalah manusia. Tetapi kenapa mereka kemudian menuhankan? Rahasianya, karena akal mereka sudah dipenjarakan oleh sang penguasa gelap. Akal tak berfungsi. Seperti orang gila, mohon maaf kepada orang gila kalau mendengarkan ini dan mengerti apa yang saya ucapkan. Lihat orang gila punya otak, tapi tidak bisa membedakan objek. Begitu juga mereka punya otak. Lihat Maria melahirkan, keluar si bayi. Ai, ai, ai. Menangis si bayi. Mereka dengan matanya mengetahui ini manusia. Tetapi mereka dengan mulutnya mengatakan ini Tuhan. Kenapa bisa? Cahaya mati. Apa cahaya itu? Akal. Akalnya terpenjara. Siapa pelakunya? Baca 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Itu biang keroknya. Itu dasar pijakannya. Aku akan memadamkan cahaya. Aku akan mematikan. Aku akan menawan. Apa yang ditawan? Kecerdasan, kemampuan berpikir. Apalagi pengetahuan Tuhan. Diapain? Pengetahuan Tuhan ditawan. Supaya apa? Bisa menggiring manusia kepada Kristus. Manusia Pak, manusia ibu, adik sekalian, anak-anakku sekalian. Kalau akalnya, kecerdasannya, kepintarannya dimatikan. Lah sendal jepit bahkan kancing baju pun bisa dituhankan. Jadi bukan karena orang itu melihat dia mampu kemudian mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah itu. Bukan karena itu, bukan. Tetapi memang akal sudah mati. Akal sudah mati. Akal sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, manusia nih ditanya, yang kau lihat dalam jarak 10 meter ini apa? Tuhan. Oh mungkin rabun. Jadi Yesus diangkat disuruh maju. Yesus maju lagi dong 5 langkah. Maju Yesus ke depannya. Nah ini udah mendekat. Kau udah lihat? Lihat Pak. Ini siapa? Tuhan. Pak masih rusak matanya. Dimajukan lagi tuh. Jarak 1 meter ditanya. Kalau ini siapa? Tuhan Pak. Oh kayaknya matanya rusak. Akhirnya apa? Kita bongkar toko kacamata, seluruh kacamata dikasih pakai, dari kacamata 1 sampai Z pakai semuanya. Apa jawabannya? Tetap aja itu adalah Tuhan. Ternyata bukan karena faktor mata, bukan karena faktor telinga, tapi karena faktor akal yang mati. Tidak sinkron antara kuping dengan mata, dengan hati dan juga mulut. Akal beku. Sehingga ketika ditanya, ini siapa? Tuhan. Ini yang mati siapa? Tuhan. Yang keluar dari kubur? Tuhan. Yang netes sama ibunya? Tuhan. Wow. Tuhan, ya. Apa landasanmu mengatakan itu? Enggak ada. Cuman pingin doang. Ada datanya, ada dalilnya. Enggak ada. Lalu, ya cuman nafsu doang. Yang penting aku happy, aku enjoy, EGP. Dia manusia ke atau bukan manusia ke, yang penting gue tuhankan. Inilah kenapa Al-Quran mengatakan neraka akan dipenuhi oleh manusia. Manusia yang mana kata Quran? Manusia yang hidup di bumi tidak menggunakan akalnya. Seketika anak Maria masuk ke toilet. Dia kan. Lalu kemudian saudara Junaidi ngintip. Penasaran dia kan. Junaidi ngintip. Wah datang Pak Bombong tepuk dari belakang. Ketepak! Lu ngapain? Apa yang kau lihat? Aku lagi ngintip Tuhan lagi Kenapa bisa demikian? Karena akalnya sudah mati si Junaidi. Akal tidak berfungsi lagi. Jadi dalil-dalil di dalam Bible itu sebenarnya cuma aksesoris doang. Aksesoris doang.
Pada intinya mereka ini adalah perpanjangan tangan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka adalah senjata-senjata iblis, mereka adalah perpanjangan tangan iblis, mereka adalah pahlawan-pahlawan dari iblis agar manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu fakta, itu real. Tanya orang Kristen, saudaraku Junaidi, iya paman. Sini bang. Aku mau tanya saudara Junaidi, iya Bang Suma, kamu menyembah manusia ya? Enggak. Kata siapa bang? Oh. Lalu yang keluar dari rahim Maria itu siapa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau Tuhan kan? Enggak. Terus nama Tuhanmu siapa? Yesus. Anak Maria? Iya. Pernah dilahirkan? Iya. Manusia? Bukan. Itu Tuhan lu? Iya dong. Maha kuasa? Iya. Wow, keren kali kau, bah. Iya dong. Apa yang terjadi sebenarnya di sini, teman-teman? Akal rusak. Akalnya rusak. Itulah yang dicanangkan kemudian oleh Paulus. Maka Yesus mengatakan, jika apabila kau melihat sang pembinasa keji. Pembinasa keji ini ngapain? Duduk di tempat kudus. Sebagai apa? Sebagai rasul. Tugasnya apa? Membinasakan manusia. Maksudnya, dia mematikan akal manusia. Supaya apa? Supaya manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Makanya Yesus berpesan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, waspadalah kepada sibilis yang datang kepadamu memakai namaku. Loh, kok pakai namamu? Yes, namaku dipakai untuk menyesatkan manusia. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mencari pengikut? Agama yang pergi ke seluruh penjuru bumi memakai nama Yesus untuk menjaring manusia menjadi pengikut agar mereka menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itulah agamanya Junaidi Aliteng. Izin dulu sejenak 5 menit sampai 10 menit untuk ibadah azhar. Silakan akhi Buddha Angon diambil alih. Masya Allah. Terima kasih Aina. Berkallah mengikuti habis masuk juga ya. Itu teman-teman narasi ada telepon mau dimatikan. Siapa ini yang ganggu? Pak Katar, mohon maaf Pak di mute dulu Pak. Sabar ya Pak ya. Emang gak nyaman kita mendengar sesuatu yang benar dan sejalan dengan hati Anda. Satuan terima kasih Bang Juma telah menjadi mewakili kami ya. Apa-apa yang disampaikan itu mungkin seyogyanya harus kami sampaikan, cuman kami nggak bisa merangkai kata. Tetapi Aina begitu lugasnya menjelaskan tentang kebagaimanaan. Semoga teman-teman di bawah, dari Kristen khususnya bisa menangkap ya pesan moral dari sahabat kami ini bahwa betapa ketidaktepatan kita mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Maka yang adalah seakan-akan Anda dipermalukan. Bahkan Anda mungkin merasa malu gitu kan dengan apa yang barusan disampaikan. Itu akan selesai ketika Anda tidak mempertuhankan seperti itu. Anda akan hilang dan akan tidak perlu lagi merasa malu dengan apa yang disampaikan. Selama Anda seperti itu ya kapanpun siapapun mungkin akan ada Bang Juma yang lain itu kan menggantikan Bang Juma yang akan mengatakan hal yang sama. Rasa malu yang Anda terima sekarang itu akan menjadi rasa malu bagi anak-anak keturunan Anda. Karena kalimat itu kan kalimat yang tidak ditambah-tambah gitu. Kalimat yang sangat realistis gitu kan. Yang logis yang kemudian iya. Bagaimana sesuatu yang manusia dianggap Tuhan. Ya, dari jauh mungkin iya, tapi terlalu semakin dekat pun ya iya. Bahkan ada pengakuan tersendiri kan dari kalian bahwa iya, dia adalah manusia. Tetapi kami saya anggap Tuhan. Insya Allah karena permintaan beliau juga teman-teman mungkin saya nggak bisa buka diskusi dulu ya. Sebagai penghormatan karena saya anggap beliaulah yang mungkin nanti akan menjalin diskusi dengan kalian ya. Tapi kalau mungkin hanya ingin bertanya ya kenapa Kang? Ya izin masuk Bang Agon ya. Ya siap Sambil menunggu Gurunda juga ya. Jadi teman-teman kawan-kawan yang ada di atas Komal ya maupun yang ada di bawah ya, ini edukasi juga buat kita semua.
Ya. Jadi begini, apa namanya Bang Agon ya? Bisakah aku dan semua umat dunia agak noise ya. Jadi begini, bisakah aku ini ya dan semua umat dunia termasuk Yesus disebut Muslim? Meskipun ya mungkin kita ini belum bersyahadat ya buat masuk Islam. Ya, jadi begini kan, ada 2 ayat di Bible yang menyebutkan Yesus itu berdoa dalam keadaan bersujud ya kan. Dalilnya ada di Matius 26 nomor 39 dan Markus 14 nomor 35 ya. Matius 26 nomor 39. Aku bacakan ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Jadi di sini, Yesus ini sebenarnya Muslim, kawan-kawan ya. Aku katakan sekali lagi bahwa Yesus ini adalah sebenarnya Muslim. Muslim itu apa sih? Jadi Muslim itu adalah sendiri orang yang berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, gitu ya. Hanya saja aku ini kan belum bersyahadat, jadi belum bisa dibilang untuk masuk agama Islam. Mungkin seperti itu Pak Anggon atau gimana? Silakan. Baik, terima kasih saudaraku. Tentunya kami sebagai umat yang terkemudian, yang di dalamnya kami punya syarat ketentuan, dan syarat ketentuan bukanlah sesuatu yang diada-adakan dari ketetapan Tuhan, ya kami nggak bisa berkata banyak. Ya, jadi muslimin muslimat itu apabila Allah dan Rasulnya bikin ketetapan, tidak akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Kecuali ya kami samina wa ta'na. Maka kalau Anda hari ini ingin diterima oleh Allah, ya ikuti narasi Allah, kehendak Allah, argumen Allah gitu kan terhadap diri kita. Kalau toh hari ini kami mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah pelanjut dari nabi-nabi sebelumnya, yang demikian justru kebanggaan kami, Pak. Kami bangga kalau ternyata Nabi Muhammad tidak mengklaim bahwa surga hanya miliknya sendiri. Tidak. Dia membawa ketetapan Tuhan sebagai orang terdahulu juga membawa ketetapan. Dia mengajak orang bertakwa sebagai orang dahulu juga mengajak bertakwa. Saya aku yakin, Pak, surga itu bukan cuma untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Isa alaihissalam, Yesus bagi kalian. Untuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu juga ketetapan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang layak masuk surganya Tuhan. Kalau kita hidup di zaman Yesus sudah berlalu, Nabi Muhammad berlalu. Sudah Pak, biar tertangkap ya. Nabi Muhammad berlalu. Mohon bersabar Pak, saya sedang bernarasi. Ya, biar ketangkap nanti poinnya. Nanti Bapak saya persilakan untuk berbicara. Sebagaimana saya mempersilakan Pak Makassar tadi untuk berbicara. Ya. Jadi saya melihatnya Nabi Muhammad tidak mengklaim bahwa dia satu-satunya Nabi Allah. Maka demikian saya melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan surga, maka setiap kurun waktu manusia ada yang akan masuk ke dalamnya. Dari Adam, anaknya Adam, cucu-cucunya Adam, cicitnya Adam, kepada zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai kepada kita hari ini akan ada orang-orang yang layak masuk surga. Dan di dalam kondisi yang sama pun akan ada orang-orang yang masuk neraka. Ini pemikiran aja Pak ya. Mari kita bikin baik-baik. Ketika Nabi Muhammad yang kalian tidak begitu suka atas narasinya, atas ajakannya, tetapi ternyata narasi dan ajakannya sangat masuk di akal kita. Surga itu milik Allah. Maka orang-orang yang taat kepada Allah lah yang akan masuk surga. Muslim itu bukan cuma kepada Nabi Muhammad. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad pun, Musa, Ibrahim, mereka adalah Muslim yang taat, patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah. Itu mungkin ya jawaban untuk Pak Makassar, semua bisa ditangkap. Sehingga kewajiban Anda selanjutnya adalah siap, lanjut. Aku tambahkan aja dikit Pak Anggon. Jadi hakikatnya Yesus ini adalah Muslim ya. Jadi ya, bagi kita yang pengikut Yesus, sebenarnya ini sangat mudah kok. Jika ingin kita sayang, kita cinta sama Yesus, ikutilah ajaran-ajarannya ya. Apa itu ajarannya? Seperti patuhi hukum-hukumnya ya, hukum-hukum Taurat. Yesus itu kan disunat ya kan. Pengikutnya juga pun harus ikut disunat seperti itu ya. Yesus itu jika datang ke tempat ibadah bersujud. Tidak seperti oten-oten ya kan. Berjingkrak-jingkrak seperti itu. Itu ajaran dari mana sebenarnya ya?
Jadi kita ikuti ajaran yang sebenar-benarnya yang berasal dari Yesus. Jika kita mencintai Yesus, aku sayang Yesus, ya mungkin seperti itu ya. Terus aku tambahkan sedikit lagi, ya. Aku tambahkan sedikit lagi Panggon ya. Jadi aku ini kan sebenarnya aku ini mantan misionaris ya. Jadi aku ini mantan misionaris yang sudah insaf ya. Jadi sekarang ini aku tidak lagi menuangkan sosok makhluk yang bernama Yesus ini sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai utusan atau nabi, sama seperti rasul-rasul atau nabi-nabi lain pada umumnya ya. Jadi jangan salah diartikan ya, bahwa aku ini sebenarnya mantan misionaris yang sudah insaf. Ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Sampai saat ini aku memang masih Kristen ya. Tapi Kristen yang sudah tersadarkan ya. Ya, mungkin seperti itu Panggon. Silakan jika ingin ditambahkan. Lanjut. Ya, Baik. Masya Allah. Ini munafik ini Bang Dewa. Silakan. Fotonya Bang Dewa ini. Bang Dewa atau bukan? Ini munafik. Halo bro. Halo. Selamat siang. Ya ini. Ya selamat siang. Kristen kan? Ya selamat siang. Kristen. Nah, saya mau bertanya nih sama Pangon nih, Pangon. Ya, monitor Pak. Mungkin nanti guru kami ya yang akan menjawab ya. Saya lebih cenderung untuk sementara hanya berbagi aja. Lanjut. Ya, cuma pertanyaan saya begini, Pangon. Nanti Pangon tolong sampaikan sama saya. Mau saya ingin minta pernyataannya. Di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan jalan yang lurus. Siapakah menurut Pak Angon itu jalan yang lurus itu? Silahkan jawab Pak Angon nanti ya. Siapa? Sekali lagi, makasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Baik. Satu terima kasih, dan ini akan saya catat, dan teman mungkin Pak Cucang nanti akan mempersiapkan kepada guru kita ya, sahabat kita untuk menjawabnya. Saya hanya sedikit aja Pak, kalau boleh saya berbagi ya Pak ya. Kita berbagi aja, saya bukan debater, saya hanya teman Anda untuk untuk saling mengisi. Boleh ya Pak ya? Iya, Pak Munafik ya? Tidak untuk mengajari. Saya beda dengan Bang Juma yang cenderung dia menjelaskan sesuatu lebih presisi. Saya tidak punya kapasitas itu. Yang saya jelaskan gini Kang, yang saya bisa sampaikan. Jalan yang lurus itu berarti kan sesuatu yang bisa dilalui gitu Pak. Itu jalan ya. Ada jalan menuju kepada Pemantang Siantar. Pemantang kan juga jalan. Ini saya tempat saya juga ada jalan. Ya, bentar saya potong. Yang saya maksud di situ adalah seseorang. Siapakah seseorang yang dikatakan Allah itu jalan yang lurus? Seseorang, bukan jalan, orang. Nah, silakan Pak Ngon jelaskan. Siapa jalan yang lurus itu menurut Allah di Al-Quran? Sebentar, ada suara motor kenceng banget. Saya malah baru dengar Pak, kalau ternyata di sana seseorang yang saya dapatkan dari Al-Quran adalah Islam, itu jalan keselamatan itu, jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuknya kepadaku jalan yang lurus. Ya gitu. Yaitu jalan orang-orang yang telah dilalui oleh mereka dapat nikmat Allah. Siapa mereka? Insya Allah kalau kami paham dan kami ketahui bahwa jalan yang lurus itu ya mereka-mereka yang telah hidup sesuai dengan kehendak Allah, para nabi, utusan-utusan Allah, ya kan, para rasul-rasul Allah, orang-orang yang selama hidupnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bicara orangnya mungkin itulah mereka-mereka yang hidup dan kehidupan mereka ditata diatur oleh kehendak Allah. Menurut saya, siapa ya orang? Ya menurut saya begini Pak. Ya orang. Di Al-Quran itu ada dituliskan jalan yang lurus. Siapakah orang ini yang jalan yang lurus? Dari para nabi-nabi ini, nah itu pertanyaan saya Pangon. Siapakah orang yang jalan? Nah, silakan Pangon. Sekali lagi, kalau jalan itu cenderang yang dilalui Pak. Tapi kalau orangnya pelaku daripada pengikut jalan itu. Karena bahasa Quran kami yang kami dapatkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus, kan gitu. Ayat selanjutnya sirotol ladina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah. Itu jalan yang lurus. Siapa itu? Kalau menurut Quran di ayat lain mengatakan dia adalah para nabi. Siapa para nabi? Dari Adam sampai ke para Nabi Muhammad itu para nabi-nabi Allah. Jadi kalau analnya siapa ya para nabi itulah. Para nabi itu siapa para nabi? Ya dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ishak, Yakub, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa sampai ke Nabi Muhammad, itulah jalan yang lurus. Kalau ke orangnya ya,
kami sebut mereka lurus jalannya karena mereka mengikuti kehendak Tuhan. Jadi yang saya harapkan kepada Anda adalah kenalilah kebenarannya. Niscaya kamu akan tahu siapa orangnya. Hadis Nabi kami mengatakan demikian. Kenalilah kebenaran itu. Niscaya kamu akan tahu siapa ahlinya, siapa orangnya yang benar-benar melaksanakan jalan yang lurus. Ketangkep nggak Kang? Atau mungkin Anda nanti lah mungkin Bang Juma ya yang saya nggak begitu nangkep apa pertanyaan Anda. Saya hanya bisa menjelaskan bahwa jalan itu cenderung sesuatu yang dilalui gitu loh Kang. Ya barangkali Tunggu dulu Pak Anggon. Ini seperti profilnya Bang Dewa ini atau bagaimana? Bukan, saya bukan. Ya, memang. Saya nggak tahu Pak. Saya ada motivasi. Mirip dengan Dewa. Iya, ini pakai profilnya orang tapi bukan beliau ya? Hanya saja mirip dengan Dewa. Silakan, Makassar. Iya, jangan begitulah. Aduh, nanti dibilang penghujat lagi. Nanti profilnya. Hanya saja saya mirip dengan Dewa. Udah selesai. Sekarang jawab Makassar. Apakah Makassar mau menjawab? Oke, dengar Apa ya. yang mau dijawab? Apa yang mau ditanya? Nah, menurut di Al-Quran itu Allah. Ya, dengar. Bukan muslim. Dulu Bang Makassar. Aku masih oteng Bang Makassar. ini. Ya oke, Bang Makassar kan Kristen. Dia mengaku Kristen. Abang nih ngapain suruh jawab ke dia? Iya, Menurut tadi dulu kan aku guru sudah kami, ya. bernarasi bahwa aku ini masih Oke, oten. saya jawab ya. Ya, jawablah. Nanti saya serahkan kepada guru kami. Iya, Saya ada akan guru coba di menjawab. sini banyak. Iya, Makassar. dengarkan ya. Begini Kucang Onyot. Saya paling Sebentar ya, saya jawab, dengar. Nyamar Kucang Onyot. Jangan. Dia Islam, Bentar menyamar dulu. Kristen itu saya tidak suka. Kalau dia Islam, katakan Islam. Kalau dia Kristen, katakan dia Kristen. Begitu. Mana aku masuk Di Islam itu nggak boleh orang menyamar. Kalau Islam menyamar Iya. jadi oten, langsung murtad dia. Nggak boleh. Kebanyakan seperti Ada itu. dalilnya. Kebanyakan seperti itu. Lanjut. Udah. Ini kamu kan menyamar juga, moto orang diambil gitu loh. Kan munafik namanya Bukan, tuh. saya kan sudah Ini menyatakan, saya bukan dewa, tetapi hanya saja saya mirip dengan dewa. Apa masalahnya, Kucang Onyot? On cam kalau sama dengan foto tuh on cam. Loh, Iya, buat ini Tem. fotonya Jangan apa ini? nipu kok. Perwakilan api ini. apa? Ini saya. Udah, saya jawab ya. Ya, buat apa on cam? Udah, saya jawab. Nah, Udah, saya jawab. Waduh, penghujat Yang ini. telah dengar orang ngomong juga. iya silakan jawab. Sebelum guru kami menjelaskan secara detailnya, nanti saya akan coba menjawab. Jadi siapa jalan yang lurus itu, para nabi sudah dijelaskan panjang kali lebar. Jadi Yesus jalan yang lurus, Nabi Muhammad jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Makanya ketika Yesus, Enggak, Quran tidak ada kata Yesus. sabar ya Allah ya Rabbi, sabar. Jangan bawa Yesus. Ya ke sabar, Quran. tenang dulu, sabar. Kamu bertanya ketika saya, ini ya, cobalah tenang dulu lah. Di dalam Al-Quran, kamu buka kalau ada di situ. Nabi di dalam Al-Quran ya, di surat An-Nur ayat 46. Laqad anzalna ayatam mubayyinati wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Salah satu, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan dan menunjuk kepada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Setiap para nabi itu mengajarkan kepada jalan yang lurus. Itu Mbak catat. Iya, tunjuk salah Catat satu. dulu. Ya, sabar, tenang jalan yang dulu, lurus catat. itu. Tunjuk salah satu. Sebentar dulu, tenang dulu. Nah, silakan. Sebentar dulu, di surat Asy-Syura ayat 52 juga, wa innaka yahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Yaitu para nabi. Dan tunggulah. Dengar dulu, santai. Iya, santai. Makanya ketika jangan bersuara lah bro. Nah, oke. Saya itu kalau ada orang bersuara, Iya, tapi- kalau ada bersuara, saya itu tidak konsen apa yang mau Iya, dipakai. tapi Dia baca. jangan musuh. Sabarlah dulu. Jangan Dasar teknik. Silakan. Sabar, saya menerangkan dulu lah, tenang dulu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, kata Yesus, kata Isa alaihissalam, apa pertanyaannya? Innallaha, sesungguhnya Allah Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduhu, sembahlah dia, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus, menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Tuh jelas ya. Di situ Allah menyatakan Maksudnya? jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus ini menurut Allah?
semua para nabi masih diulang lagi. Salah Ya satunya Allah, siapa? Salah satunya, jangan semua. Salah satu. Yes, Isa, Nabi Muhammad. Di mana? Di Nabi mana Muhammad, ayatnya Musa. dikatakan Nabi Muhammad jalan yang lurus? Itu saya bacakan pada nabi Mana? itu Di diberikan mana? suatu Mana? jalan. Coba. Ya Allah ya Rabbi. Kau baca dari surat An-Nur tadi. Tunjukkan. Itu kan Nabi Muhammad yang beri Al-Quran. Tunjukkan kalau Nabi Muhammad itu jalan yang lurus. An-Nur baca. Iya, tunjukkan biar semua Ya, Pak. penonton tahu. Sudah aku bacakan. Ini memang urusan. Enggak. Laqad anzal nah, laqad anzalna ayatan Siapa jalan mubayyinatin menurut wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Tuh. Jadi Nabi Muhammad yang diberikan Al-Qur'an. Oh, Gurunda sudah monitor, saya serahkan kepada Gurunda. Silakan Gurunda. Oke, Zuma. Iya. Maaf teman-teman sekalian. Silakan apa materinya? Udah berpindah rupanya. Ini Zuma. Saya mau bertanya sama kamu Zuma. Di Iya. Al-Quran Allah Al-Quran. menyatakan jalan yang lurus. Menurut si Zuma, siapakah jalan yang lurus itu menurut Allah? Baik. Saya akan jawab. Tenangkan diri Anda. Diawali dengan diawali dengan ayat waliyadzakaru alal albab. Jadi Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Itu dulu ya. Nah, saya akan buktikan nih. Ketika saya menjelaskan ayat Al-Quran tentang jalan lurus, kami di sini akan menjadi saksi bahwa memang hanya untuk orang berakal. Nih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Tunjukkan Sembahlah sisanya. Allah. Al-Quran surah Maryam Iya, ayat tunjukkan ke sisanya. ayat ke-36. Wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratum mustaqim. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah, ini adalah jalan lurus. Nah, ketika iblis datang, Zuma, kamu ketika saya tadi. iya, Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Di dalam ayat suci Al-Quran surah Maryam, Anda bertanya tentang jalan lurus melalui Al-Quranul Karim. Saya menjawab, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Jalan lurus itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Ketika Nabi Musa datang menunjukkan jalan, Allah kemudian memberikan pengajaran kepada Nabi Musa agar Bani Israel mengikuti jalan lurus itu. Begitu Allah mengutus Nabi Isa juga diberi petunjuk agar kaumnya, umatnya meniti hidupnya dalam bumi ini, dunia ini untuk datang pada Allah melalui jalan lurus itu. Maka apa nama jalan lurus itu? Menurut Isa, menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Menyembah kepada Allah, itulah jalan lurus. Menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itulah jalan jahat. Yesus ditanya oleh orang Farisi. Yesus menjawab, angkatan jahat, orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur. Nah, menyembah manusia yang keluar dari kubur itu jalan bengklot. Jadi jalan lurus itu menurut Nabi Isa alaihi salam. Siapakah jalan yang lurus itu? Menurut Allah. Jangan kamu menyatakan menurut Isa Allah itu jalan yang lurus. Di sini Allah menunjuk jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus itu menurut Allah? Jadi kalau dikatakan lagi di ayat yang lain, dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Nah, siapa dan jalan ikutilah lurus aku. Dan ikutilah aku. Nah, inilah jalan lurus ini. Itulah jalan lurus. Jalan yang lurus itu? Jalan lurus itu adalah bahwa kedatangan Nabi Isa, tanda-tandanya membawa tanda hari kiamat, bukan tanda keluar dari kubur. Yang saya pertanyakan,
Siapa jalan yang lurus itu? Apa Jalan lurus itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan para nabi. Jalan yang Para lurus. nabi, para nabi bukan nabi menunjukkan menunjukkan jalan. jalan yang lurus. Nabi Isa datang mengajarkan sebagai pengetahuan awal bahwa kedatangannya untuk yang kedua kali pertanda datangnya hari kiamat. Itulah jalan lurus itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus atau Nabi Isa datang kedua kalinya melalui kuburan, itu bahlul, itu jalan bengkot. Pakai akal Jadi, kamu semua, pakai Nabi akal Isa, kamu. Nabi Upaya. Isa alaihi salam itu datang ke atas muka bumi cuma 2 kali. Yang pertama melalui rahim Maryam. Kenapa kamu mau Yang malu? kedua, Isa itu Yang adalah kedua, jalan yang lurus. Kenapa yang- kamu malu semua? saya nggak malu, saya baca dalil malah. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Matius 24 nomor 27, nomor 30, nomor 31. Bahwa tanda-tanda kedatangan Nabi Isa alaihi salam diikuti oleh matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu tanda kiamat? Tanda kiamat. Itulah jalan lurusnya. Bahwa Nabi Isa tanda kedatangannya bukan terbongkarnya liang kubur, terlemparnya batu nisan, lalu merangkak manusia keluar lalu berkata, akulah Yesus. Itu bukan jalan lurus. Itu jalan untuk orang sesat. Itu jalan untuk angkatan jahat. Mana dalilnya bahwa keluar dari kubur itu adalah jalannya orang jahat? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jadi barang siapa yang mengikuti jalan itu adalah jalannya orang-orang yang sesat. Jalan yang lurusnya apa? Sesungguhnya Nabi Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Wahai guru Yesus, iya paman, berikan tanda kepada kami. Tanda apa yang kau minta? Tanda kedatanganmu dan tanda hari kiamat. Apa kata Nabi Isa? Apa kata Yesus? Kamu akan melihat seperti kilat yang menyambar dari timur sampai barat. Demikianlah kedatangan aku sebagai anak manusia kelak di langit. Seluruh manusia akan melihatku, seluruh manusia akan meratap. Kenapa meratap? Bagaimana enggak meratap? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ya merataplah. Meratap kepada siapa meratapnya? Kepada pencipta langit dan bumi. Bukan kepada Yesus. Jadi itu jalan lurusnya. Sekali lagi, ketika Anda bertanya, siapa jalan lurus itu? Allah. Sebagai tujuan jalan lurus para nabi. Para nabi mengajarkan jalan lurus, menyembah hanya kepada Allah. Nabi Musa menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa, Yesus menyembah hanya kepada Allah. Itulah jalan lurusnya. Jalan bengkoknya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu jalan bengkok itu. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat ini. Melainkan tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, siapa yang menerima tanda itu? Hayo, 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 hayo. Siapa yang mengatakan dosanya ditebus karena ada yang keluar dari kubur pada hari Minggu? Hayo. Apakah itu jalan lurusnya? Tidak. Lalu mana jalan lurus yang ditunjukkan oleh Nabi Isa? Fattakullah wa ati'un hadza siratul mustaqim. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku untuk bertakwa kepada Allah. Itulah jalan lurusnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Sebagai utusan, apakah Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Tidak. Yesus mengajarkan untuk menjadi Islam. Apa buktinya? Baca Matius 19 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga.
Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Hikmat atau Hamed, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Hamed yang akan datang. Ahmad, ismuhu Ahmad, Hamed. Dialah yang akan mengajarkan segala-galanya kepadamu tentang dosa. Jadi jalan lurusnya itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Jalan terakhirnya di mana? Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu? Kita baca. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang kepadanya dulu aku memilih, yang kepadanya dulu aku jadikan bangsa pilihanku, yang dulu inni ma'akum, aku bersama dengannya. Hari ini setelah aku datangkan kepadamu Torah, setelah aku wahyukan kepadamu Zabur, Mazmur, setelah aku wahyukan kepada kalian Injil, kalian menyembunyikannya, kalian tidak memberikan kepada manusia dengan jujur, maka telah datang kepadamu Rasulku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya aku utus beliau untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Selamat siang. Siang. Orang-orang Kristen bertanya, kok mana kok disembunyikan? Ya sudah, kalau tidak disembunyikan tentu Anda bisa menunjukkan Taurat. Bisa? Tidak bisa. Kalau nggak disembunyikan tentu kalian bisa menampakkan kemudian Injil Yesus. Bisa? Tidak bisa. Berarti Al-Quran tidak goyah di situ. Banyak pula yang kemudian Rasulku tidak jelaskan, tapi dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan. Yahdi bihilla manittaba'a ridwanahu subulas salam. Oh, ternyata jalan satu-satunya, jalan lurus satu-satunya itu hanya ada pada ending risalah kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihilla manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah aku, Tuhanmu pencipta langit dan bumi, memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi jalan yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita Kristen agar kita menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, itu adalah jalan orang-orang jahat sesuai dengan Matius 12 nomor 38 sampai 40. Sedangkan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yaitu beriman kepada akan datangnya Isa alaihi salam di akhir zaman sebagai pertanda kiamat, itulah jalan lurusnya. Jadi jelas bagi kita jalan lurus itu adalah percaya Nabi Isa datang kedua kalinya di akhir zaman, sedangkan mereka jalannya adalah Yesus keluar untuk yang kedua kalinya merangkak dari liang kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian. Ya. Ya, oke. Begini ya Gurunda ya. Izin buat Silakan. bertanya Gurunda. Siap. Saya ini kan masih oteng gue ya Gurunda. Nah, Iya. dan saya ini adalah mantan misionaris, tapi mantan misionaris yang sudah insaf. Ya, sama Allahu dulu Bang Akbar. Suma. Ya. Dan dalam misiku sebagai mantan misionaris itu Bang Suma, untung saja belum ada seorang pun atau jiwa pun yang aku sesatkan atau aku murtadkan. Ya. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Jadi begini Bang Suma ya, izin bertanya. Nah, pertanyaanku ini Bang Suma, mengapa umat Islam sangat mengagungkan dan membela nama Allahnya dan Nabinya, khususnya Muhammad, jika ada yang menghina atau bahkan mencaci maki Allah dan Nabi, langsung diserang oleh oknum tersebut atau institusi tersebut? Bukankah Bang Suma Allah itu maha segalanya? Harusnya Allah dan Nabi yang membela umatnya, bukan sebaliknya. Karena Allah dan Nabi lah yang memegang kekuasaan itu. Silakan Bang Gurunda. Baik, saudaraku, Al-Quran surah Al-Hijr ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya iblis
ente tidak berkuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi umat Islam ketika digoda, kamu mau nggak dosamu dihapuskan? Pikir-pikir, iya juga ya, kemarin aku sempat mukul orang, kemarin aku sempat ngata-ngatain orang, bahkan pernah waktu itu aku ludahin seorang wanita karena aku dipaksa untuk melamar, tetapi aku menolak cintanya. Itu dosa nggak ya? Dosa. Lalu kemudian datang orang-orang mengajarkan kemudian kepada kita, yuk mari kita menyembah supaya dosa-dosamu yang lalu itu dihapuskan. Dengan cara apa? Kamu percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur bangkit untuk menebus dosa kita karena kematiannya. Kami umat Islam, simple. Ketika kemudian kami punya dosa, tinggal mengadakan tangan ke langit. Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku yang lalu-lalu. Aku berjanji tidak akan lagi mengulanginya. Selesai. Kami nggak jatuh cinta dengan ajaran yang enteleheng-eleheng ente. Ajaran apa itu? Dosa ditebus dengan menggunakan korban manusia. Kenapa bisa demikian? Karena kata Allah, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Jadi ketika kami digoda, kami gak mau. Kami gak pernah jatuh cinta dengan ajaran seperti itu. Itu ajaran yang cocok untuk orang-orang di luar dari wilayah-wilayah tempat para nabi diutus oleh Allah. Yaitu tanah nabi di luar daripada itu, ya seperti Roma, Yunani, itu bisa berkembang di sana. Silakan saudara. Ya. Kalau dalam kisah Abraham, kisah Yakub kan ketika berdosa memberikan korban. Lalu Bang Zikma bilang ketika Muslim berdosa tidak perlu korban. Apakah ini Tuhannya berbeda ataukah Tuhannya kepada perintah kepada Muhammad berubah gitu? Gimana? Oke, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat, bagi setiap kaum telah aku syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut namaku atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Binatang ternak, bukan orang, bukan manusia. Makanya kami umat Islam itu kalau berkurban, akikah atau idul kurban, ya binatang ternak, bukan manusia. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhannya Abraham untuk membunuh manusia agar dipakai sebagai darahnya sebagai penebus dosa. Itu enggak ada. Itu murni ajaran Dewa Molok yang diadopsi oleh Roma dan juga orang-orang Athena. Nah ini yang kalian anut hari ini. Begitu. Kalau Allah menyuruh Abraham mengorbankan anaknya Isa, itu Molok juga? Itu ujian, bukan dikorbankan untuk nebus dosa. Baca Kejadian 22 nomor 1, juga Al-Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 111. Jelas itu. Nabi Ibrahim itu hanya diuji. Apakah Nabi Ibrahim akan dengan meminta anak sematawayang, dengan untuk disembeli, untuk dibunuh. Anaknya juga dong. Kalau nah, apakah itu untuk tebus dosa? Ya, apakah itu untuk mengorbankan anak itu sudah ada sejak zaman Abraham, bahkan Abraham memintanya. Tunggu dulu. Apakah itu untuk tebus dosa? Itu dulu satu poin. Untuk tebus dosa atau sekedar ujian? Iya, ujian iman Abraham. Ujian berarti gugur Kristen. Yang kedua, berarti klaimnya juga gugur. Berarti klaimnya juga gugur bahwa bahwa ada dewa-dewa yang mengorbankan anaknya. Enggak ada. Makanya dengarkan yang kedua. Meminta korban anak. Makanya Allah sendiri meminta dengarkan korban. Dengarkan yang kedua. Yang kedua adalah ketika Allah meminta Nabi Ibrahim
kurbankan anaknya, dan ternyata itu dia cuma diuji dan lolos uji. Makanya pencipta langsung yang menggantikan anak itu dengan binatang. Jadi yang tadinya manusia diganti binatang, Kristen berbeda. Yang tadinya binatang diganti manusia. Lalu kenapa kamu bilang tadi di Islam ketika minta dosa diampuni? Memang Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya sampai benar-benar kurban. Tidak, karena zaman Musa tidak, karena memang Allah tidak menginginkan kemudian anak manusia dipakai sebagai tebusan dosa. Gak nyambung itu. Iya, tapi kan Allah Abraham Ismail sebagai anak satu-satunya diminta untuk mengorbankan anaknya sebagai ujian, bukan sebagai tebus dosa. Sedangkan Kristen kemudian mengambil konsep dewa Molok, korbankan anak manusia untuk apa? Untuk ujian atau untuk tebus dosa? Tebus dosa, beda kelas. Beda. Isa atau Ismail? Apanya? Yang dikorbankan. Ismail kan? Mana datanya? Datanya jelas, sebelum Ishak lahir pengorbanan itu sudah terjadi. Dan Mana itu datanya bukan dari Al-Quran? Dan itu bukan sebuah pernyataan yang harus kemudian kami dengan saudara kami Yahudi ributkan. Gak ada itu. Cuman orang Kristen yang sibuk sendiri. Yang dikorbankan kan Isa. Nah, pernah nggak kami orang Islam dengan orang Yahudi ribut tentang hal itu? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan kami sama. Dan ketika Tuhan kami minta persembahan itu tak ada kemudian manusia jadi korban di sana. Yang ada adalah binatang. Makanya di dalam Imamat 1 nomor 2, orang Yahudi kalau berkorban nebus dosa pakai darah binatang. Agama Kristen nebus dosa pakai darah manusia, bahkan darah Tuhan. Kan lucu. Maka kesamaan Islam dengan Yahudi dalam hal ini, kesamaan Kristen dengan agama Molok, penyembah dewa Molok dalam hal ini. Iya, maksud saya kan menurut Yahudi yang dikorbankan itu Isa. Itu bukan sesuatu yang prinsip. Kalaupun Nabi Isa yang dikorbankan, toh dia tidak jadi korban. Kalaupun Ishak kemudian yang dikorbankan, toh dia tidak jadi korban. Pada intinya ada di finalnya. Apa itu? Yang korban binatang. Ya Kristen ini yang bermasalah. Kok manusia yang dikorbankan? Mana mungkin kedua itu benar? Pasti ada satu yang palsu. Ya pasti ada salah satunya benar. Mungkin Ismail yang benar. Sabar dulu. Mungkin Ismail yang benar. Apa korelasinya dengan imannya orang Yahudi? Mungkin Isa yang benar. Apa korelasinya dengan iman umat Islam? Kok toh dua-duanya ini tidak ada yang menjadi korban? Anda aja yang sewot, penumpang gelap. Kapan kalian ribut? Itu kan rahasia keluarga kami. Kalian di luar. Kalian bukan bagian kami. Islam kan mengklaim itu Ismail. Ya itu klaimnya kami, tapi tidak merusak tatanan akidah mereka, bukan? Mereka tetap aja mempersembahkan. Mereka tetap aja mempersembahkan binatang sama seperti kami, bukan? Berbeda dengan penumpang gelap Kristen ini. Kok bisa-bisanya korbannya manusia? Aneh kan? Loh, bagaimana mungkin kedua sejarah itu keduanya benar? Pasti ada satu yang palsu. Tunggu dulu. Kita dudukkan dulu buku sejarahnya, kitab sejarahnya yang mana? Mana kitab yang benar dari Nabi Musa tentang kejadian itu? Mana? Yang datang duluan Abraham atau Muhammad? Selamanya yang datang duluan itu mengalami kehancuran, kerusakan. Yang terakhir ini datang untuk memperbaiki. Yang terakhir itu selamanya meluruskan yang sudah bengkok terdahulu. Yang datang belakangan itu yang sejatinya kemudian memperbaiki, menyempurnakan yang masa lampau. Itu pasti itu. Kalau begitu berikan datanya yang lengkap dari Al-Quran. Data lengkapnya gimana? Ketika di dalam Al-Quran, ketika dikatakan di dalam Al-Quran. Kalau memang benar Ismail yang dikorbankan, berikan data yang melawan Yahudi. Begitu, melawan Yahudi gimana? Yang menyangkal data dari Yahudi bahwa Isa dikorbankan, berikan data yang lengkap dari Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim diminta mempersembahkan anaknya falamma balaga ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan itu.
Kamu rela? Itu dari ayat mana? Dari Al-Quran. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Kata Ada anak ayatnya ini di situ Ismail. tidak disebutkan nama Ismail. Kata anak Berarti ini, tidak lengkap. sabar Tidak bisa dulu, membantah berarti. sabar dulu. Di situ Ishak belum lahir soalnya. Kejadian ini Ishak belum lahir. Kan tidak boleh asumsi, harus ada Lah data kan yang ada ayat benar-benar valid. selanjutnya. Kan ayat Iya, selanjutnya mengatakan lalu kami anugerahkan tentang lahirnya Ishak. Kan aneh kau ini. Ishak Yang saya itu tanya lahir Ismail. belakangan. Ishak lahir belakangan. Yang saya tanya nama Ismail dalam Al-Quran bahwa dia yang Sekarang dikorbankan. pertanyaannya, Al-Quran itu untuk orang bahlul atau untuk orang berakal? Menurut Al-Quran. Untuk orang berakal kan? Tidak disebutkan nama Ismail. Tetapi tragedi kejadian sudah terjadi, Ishak belum lahir. Lalu kemudian dikatakan, Orang Yahudi, yang Yahudi kan jelas namanya yang dikorbankan itu kronologinya ada yang dikorban Isa. Lalu Al-Quran tidak membantah data apa-apa. Gimana itu? Oke, saya bertanya sama saudara, setelah Nabi Musa meninggal dunia, siapa yang melanjutkan Taurat? Siapa yang menghafal? Yosua. Yosua. Yosua, bisa kasih saya dalilnya? Ada. Dia kan Mana? kaki tangannya Musa. Kaki bengkak. Muridnya. Kena asam urat. Dia menghafalkan. Dia menghafalkan. Apanya dihafalkan? Torahnya. Taurat itu kan ditulis. Nah, ditulis siapa yang nulis? Nabi Musa. Musa lalu disambung oleh Yosua. Setelah Yosua, Setelah Yosua itu murid-murid yang lain. siapa? Ya, saya tidak tahu. Tapi di situ dituliskan Yosua. Sekarang pertanyaannya secara Ya umum. udah, sekarang Secara kamu belum umum, jawab Ismail tadi loh. Apanya Belum jawab lagi? Ismail tadi. Apanya lagi? Mana dia tertulis data yang lengkap dari Al-Quran atau Lah kan sumber-sumber yang lain, misalnya Al-Quran hadis. Kalau yang dikorbankan itu Ismail. Saya tanya sebelum Maksud saya gini Bang Juma, kalau kamu tidak bisa memberikan data yang lengkap, artinya kamu tidak berhak mengoreksi data-data yang sudah lengkap sebelum Islam. Dengarkan saya. Di dalam Al-Quran, tragedi persembahan anak kepada Allah itu belum lahir Isa. Menurut akalmu yang cuman kecil ini, sebelum Ishak lahir, anak pertama Nabi Ibrahim siapa? Ismail dari anak nggak usah pakai jurus gereja, nggak perlu. Saya cuma tanya itu. Berarti tragedi yang terjadi di dalam Al-Quran belum Ishak lahir, berarti Nabi Ibrahim beserta dengan anaknya siapa? Ismail. Oh, itu pintar sedikit. Lalu? Udah masuk. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya? Kan kau minta di dalam Al-Quran kan? Sekarang Ada saya nggak tertulis namanya Ismail gitu? Oh begitu. Kalau cuma asumsi siapa juga bisa. Oh, Anak jadi TK juga bisa. Jadi harus ada Bukan namanya. asumsi. Iya dong, supaya kamu membantah data yang lengkap dari orang-orang Yahudi. Sekarang menurut Islam, sebelum Isa lahir, anak Nabi Ibrahim siapa? Sebelum Ismail. Sebelum Ishak. Ismail. Nah, Kok kalau tidak ada namanya Ismail di situ, berarti anak itu nggak lahir gitu maksudnya? Ada kalau di Alkitab ada anak Enggak, yang di Al-Quran ini. Al-Quran kan bukan untuk orang lemot kayak kamu. Al-Quran itu untuk orang berakal, ku bilang. Ya artinya kamu asumsi, mengarang-arang. Karena kan tidak ada data yang lengkap untuk membantah data yang lengkap sebelumnya. Berarti kamu gagal untuk mengoreksi data yang lengkap. Kan begitu. Kamu gak punya data apa-apa, nama aja gak ada tertulis. Al-Quran ini untuk orang berakal. Jangan kau campur adukan dengan surat kepompong. Ini bahas Al-Quran dulu, Al-Quran dulu. Nanti kita buka Bible, kitabnya Yahudi itu. Sabar. Kalau orang berakal itu kan dia punya data, bukan cuma asumsi atau angan-angan. Kalau begitu anak TK juga bisa ngomong, saya juga bisa ngomong. Kamu sudah punya anak? Sudah. Ada anakmu? Ada. Anak pertamamu itu namanya siapa? Ya nggak perlu saya sebutkan. Nah, kalau kamu tidak sebutkan, boleh nggak saya mengatakan kau tidak punya anak? Ya hubungannya apa?
Lah, hubungannya karena tidak ada nama Ismail, karena tidak ada nama Ismail, kamu membatalkan anak pertamanya Ibrahim. Itu berarti kau gila. Nggak ada hubungannya, korelasinya aku rasa. Ya. Lalu hubungannya dengan kamu bilang jadi anak karena saya- tidak ada nama Nabi Ismail tertulis di situ, maka anak itu tidak ada gitu. ada Anak itu anaknya, tapi kan kita topiknya bahwa yang dikorbankan ini yang dari Ya pihak itu Muslim kan di Ismail. Al-Quran dijelaskan bahwa prosesi penyerahan anaknya ini terjadi sebelum Ishak lahir. Nah, sebelum Ishak lahir, meskipun tidak ada namanya Mana ayatnya Ismail, bilang begitu? Mana ya ayatnya? Allah, ya Karim. Mana ayatnya sebelum Ismail lahir ada prosesi Ishak Oke, lahir? saya bacakan samamu. Ketika terjadi dalam Al-Quran surah As-Saffat. Tapi ini kan Anda Kristen ya? Anda Kristen kan? Tentu. Oh iya, pantasan bodoh. Dengar, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, Peraih Nobel terbanyak dunia orang Kristen loh. kalau berbicara agama, Kristen paling tolol sedunia. Bahkan lebih tolol dari kambing. Dengarkan. Itu kan Falamma, tuduhanmu aja. saya buktikan. Yang keluar dari rahim Maria apa? Tuhan atau manusia? Udah jawab aja dulu. Ketahuan. Kamu mau lari, saya tahu. Enggak, saya Coba, membuktikan pernyataan saya bahwa kau lebih bodoh daripada seekor Ya kambing. terserah, itu Nah, tuduhanmu terserah, nggak masalah. makanya Saya juga sekarang, punya sekarang kalau kamu kita ingin cuma membahas gini. tentang Al-Quran dengan apa modelnya coba? Kalau kita tuduh menuduh boleh, kamu itu tuduhanmu, terserah kau. Saya juga punya mulut, saya bisa menuduh kamu. Ya sudah, Sekarang kalau buktikan begitu. kalau di Al-Quran itu ada nama Ismail, tunjukkan Oke, dia baik. Ismail itu dikorbankan Baik. sebelum Isa lahir. Baik. Nanti baik. ngarang. Baik. Oke, jadi nama Ismail itu tidak diterangkan pada saat prosesi Tidak terangkan. Ya udah clear lah. Nah, Ishak belum ada juga di situ. Menurut akalmu itu kira-kira siapa? Ya, tunjukkan aja. Datamu coba berikan kronologi yang runut. Enggak, saya Bahwa tanya dulu. Si Saya tanya Abraham dulu. ini Saudari, mengajak saudari, Ismail, lalu diajak saudari, ke dengarkan bukit. saya. Begitu. Dengarkan saya. Ishak belum lahir. Terjadi proses persembahan. Menurut akalmu kira-kira siapa? Mana kisah itu supaya saya baca ayatnya di mana di Al-Quran. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 Mana saya terjadi. baca, mana? Silakan Coba kamu bacakan. baca. Coba Kau kamu lah yang aja baca. tolong. Ketika Ya, anak kita itu, buktikan kau nggak ngarang kan gitu. ketika Mana anak surat Al-Asad berapa? Mana? ya silakan Anda baca nomor ayat 102. Silakan. Nanti saya buktikan ya bahwa yang dipersembahkan itu adalah siapa? Ismail ya di dalam kitabnya orang Yahudi ya. Boleh ya? Iya silakan kalau Dan kamu saya bisa. dan saya akan bertanya apa hubungannya pengorbanan anak tunggal Abraham ini dengan Kristen. Boleh ya? Iya nggak ada, kita ngomong Islam Yahudi gitu. Kenapa kamu takut bahwa agamamu? Kenapa? Lu nggak takut karena gini, kalau Yahudi mengklaim yang dilahirkan Karena di Isa, dalam Kristen yang kalau korban Islam adalah mengklaim Tuhannya, yang kan dilahirkan gitu. Ismail, berarti tidak mungkin keduanya benar, harus ada yang palsu. Terus kalau Begitu, misalnya Yahudi yang benar, hubungannya Kristen apa? ya artinya kita mau, ya maaf cakap gagal sejarah begitu. Ya nggak apa-apa. Terus hubungannya dengan Kristen apa? Ya artinya kan kalau kita Enggak, gagal hubungannya sejarah, dengan kita Kristen bisa apa? percaya. Hubungannya dengan Kristen apa? Ya nggak ada. Nggak ada. Berarti saya habiskan waktu aja percuma dong. Saya mau Iya. berbicara Iya, dengan orang karena Kristen, begini, bukan saya berbicara lebih dengan percaya- Yahudi. Saya mau lebih berbicara percaya dengan kita- orang Kristen. Nah, saya bertanya nih sama saudara nih. Gini, Anda kan bro, Kristen. masalahnya. Anda kan Kristen. Anda kan Kristen. Nggak usah bawa agama Yahudi. Anda kan Kristen. Kenapa kalau Kristen cuma gimana, weh? Nah, pertanyaan saya sebagai Kristen, kita bahas Kristen dengan Islam, jangan bawa Yahudi kan gitu, kawan. Nah, Islam Karena saya diajarkan. beriman juga. Gimana? Sabar dulu, sabar dulu, sabar. Cuma, Pelan-pelan. goblok. Pelan-pelan. Kau itu goblok Pelan-pelan. kau. Pelan-pelan saudaraku.
Diam. pelan. Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan diturunkan, host. Biarin Kau aja. beriman kepada Abraham nggak? Kau beriman kepada Abraham? Oh Ngapain jelas, kamu bicara beliau dengan nabi orang yang lain? diutus oleh Allah ke atas Iya, muka bumi. saya juga beriman kepada Abraham. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Ini Host, sedang jangan diturunin membahas host. itu. Jangan diturunin host. Kita tonton Kita sedang- sampai seru ini. Kita sedang berbicara mengenai Islam Kristen, bukan Yahudi. Jangan dibawa Yahudi. Nanti kau diludahi sama Yahudi. Kita bicara tentang sejarah yang dikorbankan. Tidak siapa? perlu, tidak perlu, Karena tidak kamu- perlu, tidak Kenapa perlu. tidak perlu? Tidak Karena perlu bagi Islam kami karena beriman tidak ada kepada yang Abraham. dikorbankan. Tidak Saya ada yang juga dikorbankan. beriman kepada Abraham. Tidak ada yang kita dikorbankan. Gini, Tidak ada yang cuma dikorbankan. logikanya. Baik Ismail atau Ishak itu nggak ada. Yang kurban binatang kan gitu. Nah, kita ambil jalan tengahnya nih. Nabi Tidak ada jalan tengah. Kalau sejarah tidak ada jalan tengah, ada jalan tengah. Sejarah Jadi- itu tetaplah sejarah dan kebenaran. Jalan tengahnya ada, jalan. tengah. Aduh ya Allah ya Karim. Jalan Mana tengahnya. tadi? Saya buka. Mana? Jalan Sekalian tengahnya saya buka. adalah orang Yahudi mempersembahkan manusia anak tunggal, Islam anak tunggal, Kristen anak tunggal. Ada terjadi konslet di situ antara Islam dan Yahudi. Islam mengatakan Ismail, Yahudi mengatakan Ishak. Tapi bukan itu yang menjadi Harus. permasalahan akidah. Harus, Kamu yang karena mengharuskan. tidak mungkin Yang lebih Enggak, penting. karena gini. Kenapa ini lebih penting? Karena ini berbicara mengenai keselamatan. Oke? Nah, sekarang Begini, kalau dengar begini, dulu, Bang dengar Budi. dulu, dengar Kalau dulu, dengar sejarahnya dulu sudah- saya, dengar saya dulu, dengar dulu, ya, ya, ya. dengar. Yang Mana dipersembah, ayatnya tadi? Biar dengar sekalian dulu, saya- dengar kamu dulu, ngomong. dengar dulu, Mana ayat dengar yang tadi? dengar Biar dulu sekalian kawanku, biar dengar, sekalian saya cari ayatnya. kawanku, dengarlah dulu, dengar dulu ya, dengar. Dengarlah kawanku, dengar dulu. Jadi Ayat yang Yahudi, tadi di mana? Di Al-Quran, mama, sekalian saya cari. kenapanya orang ini? Jadi orang Yahudi dan orang Islam itu sama-sama mengetahui bahwa yang disembelih pada saat itu adalah binatang. Oke, maka pola kehidupan orang Yahudi sampai hari ini ketika mereka berkorban binatang, Islam korban binatang. Yang muncul Sebelum satu agak korban binatang yang lain. kan, Mak, Dengar, korban manusia. yang aneh ini adalah Yesus Kristen. Ini Yesus di dalam Jangan Kristen. ada ke Yesus. Oh nggak bisa. Ini yang lebih penting nih. Kalau orang Yahudi menebus dosa pakai binatang, orang Islam mendamaikan dirinya untuk dekat kepada Allah pakai binatang. Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa itu kudu pakai manusia disembelih? Jawab. Kamu jangan lari. Kita tadi bicara Ismail. EGP dengan Kenapa itu semua. EGP? Itu Mana hanya tadi permainan ayatnya lu, supaya permainan cari? lu. Lu bukan orang Surah bodoh, berapa lu tadi? orang pintar. Saya tanya Surah sama berapa? lu, siapa yang mengajarkan Kristen tebus Surah dosa berapa tadi? pakai manusia? Biar saya Titik. buka ini. Saya udah Kalau buka kamu data. tidak sanggup, Mana silakan surahnya turun. mana? Kalau nggak sanggup, Kamu yang silakan nggak dibawa. sanggup. Mana surahnya biar saya baca. Enggak tadi. ada Surah apa tadi? urusan. Aku sudah Loh, menjawab. kamu Aku takut. sudah Nggak ada menguraikan. ayatnya di Anggaplah situ. saya takut. Anggaplah saya takut. Saya bertanya. Ya udah surah apa? Surah apa tadi? Surah apa? Kristen Surah. menebus dosa pakai darah manusia itu ajaran dari mana? Jawab. Mana? Ini saya buka laptop. Surah apa coba? Mana? Jawab. Gak penting itu. Jawab. Dari mana Kristen dapat ilmu nebus dosa pakai darah manusia? Silakan. Nih, surah apa tadi supaya kita baca? Tidak urus. Tidak Loh, urus. Berarti kamu bohong. Mau nipu Iya nggak tadi. apa-apa, terserah lu, terserah lu. Ketahuan kan? Iya nggak apa-apa, nggak Rekam, apa-apa, woy. nggak Yang apa-apa. Kristen rekam. Iya Dia nggak takut apa-apa. tunjukkan. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, Sekarang mana, pertanyaan saya, Yang tadi siapa dulu, yang kita mengajarkan jangan lari topik. Kristen menebus Jangan lari. dosa pakai darah manusia? Silakan. Ini saya buka mana surahnya, seberapa tadi? Ayo Nggak udah usah kita dibahas baca itu, supaya nggak usah dibahas itu. supaya kamu bertanggung jawab dengan datamu. Nggak usah Ayo, dibahas cepat. itu, nggak usah. Kenapa? Sekarang Muslim kau juga tunjukkan. perlu tahu. Tunjukkan Kenapa? kepada umat Islam semuanya tahu kok. Umat Islam Yang semuanya mana tahu. kronologi supaya kita Enggak baca perlu, mana? enggak perlu. Kamu bukan Yahudi. Loh, kenapa? Yang harusnya ribut dengan saya Yahudi tentang ini, bukan Kristen. Saya nggak bilang Tidak saya ada Yahudi. hubungannya, enggak ada hubungannya dengan Yahudi, dengan Kristen. Kristen itu Saya penumpang kan nggak gelap. bilang saya Yahudi, saya cuma Iya, tahu makanya mana enggak ada hubungannya. Ngapain kronologi kau dalam bahas itu? Al-Quran Itu yang perselisihan. dipersembahkan Ismail. Itu perselisihan antara Yahudi dan Perselisihan. Islam.
Yes. Perselisihan. Oh, Sedangkan perselisihan antara Islam dan Kristen itu tentang manusia yang disalib. Itu perselisihan kita. Itu perselisihan Yuk, kita. mana? Itu perselisihan Surah kita. berapa? Jangan kau masuk Mana ke nih? ranah Yudaism dengan Islam, gak perlu. Sekarang kau tunjukkan kepada saya siapa yang mengajarkan Kristen, siapa yang mengajarkan Kristen, dengar, siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Mana? Surah mana Nggak tadi? bisa, nggak bisa. Surah mana? Gimana teman-teman? Nipu kau kan? Saya Kau minta nipu. yang dibawa umat Islam yang dibawa, apa perlu saya jabarkan tentang Quran surah As-Saffat atau gimana? Ya, mana ayatnya? Kalau yang Saya minta dipersembahkan dulu, Ismail, saya minta dulu kepada kronologi sahabat-sahabat yang muslimku, runut. apakah penting saya terangkan kepada manusia bahlul ini? Kalau penting saya jelasin, mumpung dia buka kamera. Nah, itu coba lihat di bawah tuh. Coba lihat apa yang mereka ketik. Coba lihat apa yang mereka ketik di bawah tuh. Itu pojok, nggak bisa nunjukkan Aku data. pojok. Nih saya Iya, kasih mana kamu ya. datanya? Ini saya udah Al-Quran buka laptop surah, dengar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, tragedi persembahan anak Ibrahim. Al-Safat, sebentar. Oke. Al-Safat. Lalu kemudian Sebentar. kelahiran, dengar dulu. Sambil saya baca, saya ketik. Lalu Al-Safat. kelahiran Al-Safat. Nabi Ishak itu ada di ayat 112. Dah selesai. Sekarang saya udah kasih kamu. Sekarang tugas Mana kamu. nama Ismail di situ? Saya nggak temukan ada nama. Bahlul memang kan. Bahlul. Saya minta maaf, saya harus membuangnya ya. Saya mengambil tadi, saya minta dia untuk saya yang buangnya. Mohon maaf ya. ya, Saya nggak nggak apa-apa. layak untuk kemudian. Nggak apa-apa, Minta Hi. maaf. Teman-teman minta maaf ya. Saya harus membuangnya. Maaf. Lanjut. Dia Ada yang lain. cari nama. Dia cari nama. Dia cari nama. Al-Quran itu memang hanya untuk orang berakal. Jadi tragedi persembahan Nabi Ibrahim anaknya sesuai dengan mimpinya kepada Allah itu tertulis di As-Saffat ayat 102. Kemudian Ishak nanti lahir di ayat 112. Selesai itu, selesai.